Buat teman-teman yang tertarik untuk berjualan frozen food, salah satu hal yang biasanya ditanyakan gimana ya caranya supaya barangnya bisa tetap beku dan gak leleh di jalan. Ini penting soalnya kalau bisnis frozen foodnya mau berkembang besar, ya harus bisa melayani konsumen dari berbagai daerah dong, bukan hanya jualan ke tetangga saja. Nah, di episode kali ini saya akan membahas berbagai tips untuk packing dan mengirim makanan beku alias frozen food supaya kualitasnya tetap terjaga. Saat ini, makanan beku merupakan salah satu bisnis makanan online yang sangat potensial. Selain praktis, frozen food ini juga tersedia dalam berbagai jenis, pokoknya variatif banget. Makanya nggak mengherankan kalau produk ini memiliki banyak penggemar. Buat teman-teman yang menjalankan bisnis frozen food, salah satu yang biasanya menjadi tantangan adalah masalah pengiriman, terutama untuk keluar kota. Mengingat frozen food rentan mengalami kerusakan kalau terkena suhu panas dalam waktu yang lama, maka cara packing produknya harus sangat diperhatikan. Khususnya untuk cara packing frozen food keluar kota yang memang membutuhkan waktu perjalanan dan transit yang lama. Meskipun produk kalian itu kualitasnya bagus, rasanya enak, tapi kalau packing barang dan pengirimannya asal-asalan, ya nggak heran lah kalau produknya diterima dalam keadaan rusak atau bahkan sudah basi. Bukan hanya pelanggan yang kecewa, cara packing makanan frozen yang salah juga akan membuat Anda kehilangan waktu, uang, bahkan juga pelanggan yang setia. Berikut adalah sejumlah tips untuk packing barang berupa frozen food yang efektif dan efisien. Hal paling pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mempersiapkan dengan baik frozen food yang akan dikirim. Pastiin ya produknya itu benar-benar masih dalam keadaan beku waktu kalian mau mengirim. Jangan yang udah setengah beku gitu, benar-benar masih harus dalam keadaan yang beku. Kemudian pastikan juga produknya masih dalam kondisi bagus dan juga masa kadaluarsanya masih lama. Kemudian, pastikan juga kemasan produknya tidak terbuka atau bocor sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran atau terkontaminasi. Selanjutnya, pastikan juga kemasan untuk menempatkan frozen food kuat dan bisa ditutup dengan rapat. Selanjutnya, pilih wadah yang akan digunakan untuk pengiriman. Untuk packing ekspedisi frozen food, sebaiknya kalian memilih kemasan yang bisa menjaga produk tetap beku selama masa perjalanan dan juga transit saat pengiriman. Wadah terisolasi untuk frozen food yang bisa digunakan adalah wadah pengiriman makanan dengan isolasi busa seperti styrofoam atau kotak yang dilapisi dengan bubble wrap thermal atau kotak kardus dengan pelapis busa berinsulasi untuk menjaga agar suhunya tetap dingin. Untuk memilih wadah packing ekspedisi frozen food yang tepat, ada beberapa hal nih yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, wadahnya itu harus cukup kokoh untuk mengemas frozen food dan selama waktu pengiriman keluar kota. Ini adalah tips yang harus banget diperhatikan supaya produknya tidak sampai dalam kondisi yang rusak. Selanjutnya, sebaiknya teman-teman menggunakan wadah yang ukurannya itu lebih besar daripada produk frozen food yang akan kalian kirim. Jadinya akan ada tempat yang cukup untuk menambahkan ice pack atau juga es krim untuk menjaga supaya kondisi suhu makanan selama pengiriman itu tetap dalam keadaan yang baik. Selanjutnya, pastikan juga wadahnya tidak akan menyebabkan kebocoran air. Nah, makanya teman-teman sebaiknya pilih wadah yang tahan air supaya paketnya itu nggak bocor kemana-mana dan tidak diterima dalam kondisi yang basah oleh konsumen. Kalau kalian mau, kalian bisa melapisi bagian dalam wadah dengan lapisan plastik yang cukup tebal untuk menghindari rembesan air. Dan sebaiknya si wadahnya ini tuh didinginin dulu sebelum digunakan untuk pengiriman. Jadinya barangnya beku, wadahnya juga beku. Nah, tips selanjutnya adalah untuk menyiapkan peralatan pengemasan makanan beku. Ini penting karena packing untuk frozen food itu berbeda dengan packing barang biasa. Misalnya aja kalian akan membutuhkan wadah frozen food, dus karton yang kuat, bubble wrap, potongan karton, aluminium foil, ice gel, lakban, dan sebagainya. Kalian dapat menggunakan peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya aja, ice gel atau thermofreeze dapat digunakan untuk mengatur agar suhu pada paket tetap terjaga dan tidak meningkat secara drastis dalam waktu yang cepat. Kemudian tips selanjutnya adalah bungkus dengan bubble wrap dan aluminium foil.
Kalau kalian sudah waktunya mau packing nih, awali dengan membungkus frozen food tersebut. Cara packing makanan beku dimulai dengan membungkusnya dengan menggunakan bubble wrap serta ice gel di bagian atas dan bagian bawah produk. Setelah itu, tempatkan makanan dalam aluminium foil dengan rapat. Ini bertujuan untuk memastikan suhunya tetap terjaga. Kemudian jangan lupa nih, semuanya dilem tuh semua pembungkusnya dengan baik supaya suhu yang dingin itu tidak keluar atau tidak bocor. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah. Masukkan frozen food yang telah dibungkus dengan bubble wrap dan aluminium foil ke dalam wadah yang sudah kalian siapkan. Saat packing makanan frozen, silakan teman-teman tambahkan pendingin lagi pada bagian-bagian yang masih kosong. Nah, di sini kalian bisa memilih mau pakai ice pack, ice gel, atau es kering atau dry ice. Nah, catatannya tapi ini ya, kalau ice gel bisa menyebabkan makanannya itu lembab ketika mencair, sedangkan dry ice akan tetap kering. Jangan sekali-kali kalian packing makanan frozen dengan menggunakan es batu ya. Jangan, karena es batu akan sangat mudah mencair dan dapat menyebabkan kemasannya menjadi basah. Jika kalian ingin menggunakan es kering, tips saya adalah kalian harus menggunakan sarung tangan saat menyentuhnya supaya nggak luka. Karena yang namanya es kering itu bahaya banget kalau bersentuhan dengan kulit. Tips selanjutnya adalah pilih kotak luar yang kuat. Setelah kalian sudah bungkus dengan aman nih, masukkan si frozen food itu ke dalam kotak kardus lapisan luar tanpa menyisakan ruang. Minimalkan pergerakan di dalam wadah frozen food dengan mengisi ruang-ruang ekstra itu pakai ganjelan. Nah, ganjelannya di sini bisa pakai bubble wrap atau potongan kertas, koran, karton, dan sebagainya. Pastikan wadah frozen food tidak akan tergoncang-goncang atau rusak pada saat pengiriman. Dengan cara packing yang baik, maka si produknya itu akan bisa stabil di tengah wadah dan memiliki sekitar 2 atau 3 inci lapisan pelindung. Setelah itu, silakan kalian bungkus kotak paket dengan rapat dan rapi dan rekatkan bagian yang terbuka dengan menggunakan lakban yang kuat. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memperhatikan waktu pengiriman. Lamanya waktu transit dan perjalanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan saat pengiriman frozen food. Makanya penting banget nih untuk memilih kurir ekspedisi yang bisa diandalkan. Sebaiknya teman-teman memilih jenis layanan yang bisa mengirimkan produk secepat mungkin. Sampaikan saja secara jujur mengenai ongkos kirim dan jenis layanan yang tersedia kepada pembeli. Akan lebih baik lagi kalau kalian memilih layanan yang cepat sampai meskipun harganya sedikit lebih tinggi, karena itu akan mengurangi resiko makanannya rusak. Tapi teman-teman juga harus realistis. Kalau misalnya aja ya, bahkan dengan jasa pengiriman tercepat, masih butuh waktu pengiriman lebih dari 36 jam atau 1,5 hari, berarti kotanya kejauhan tuh, dan risiko barang rusak di jalan jadi sangat tinggi. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk fokus memasarkan produk Anda ke kota-kota yang masih bisa dijangkau dalam waktu 1 hari. Nah, selanjutnya, tunda pengiriman jika diperlukan. Pengiriman paket juga bisa dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Misalnya aja nih, kalau kalian tahu di daerah tujuan ada banjir atau bencana alam, penutupan area tertentu, pembatasan transportasi dan sebagainya, maka teman-teman harus mempertimbangkan apakah orderannya mau ditunda atau bahkan di-cancel. Sebaiknya hal-hal seperti ini dibicarakan secara gamblang dengan pelanggan supaya mereka juga bisa menentukan apakah mau tetap order atau tidak. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.